Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, ayo untuk ketua kelas dipimpin temannya berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Ibu absen ya. Wardah, Hadiro. Ohi, Hadir. Vivi. Hadiro. Oke, masuk semua ya. Ayo untuk peralatan belajarnya seperti buku, pulpen, dan buku paketnya disiapkan terlebih dahulu ya. Ada yang tahu kita hari ini belajar tentang apa? Enggak tahu. Nggak tahu. Jadi kita hari ini belajar tentang limit tak hingga. Nah, sebelum kesini, sebelumnya kalian sudah belajar tentang limit ya. Ada yang tahu? Ada yang masih ingat apa itu limit? Batas. Ya, limit itu bisa dibilang batas. Jadi limit itu suatu konsep matematika di mana sesuatu mendekati bilangan tertentu. Ada yang masih ingat bentuk umum dari limit itu sendiri? Bentuk umumnya yaitu limit Kali fx di mana x-nya mendekati c itu sama dengan L ya. L. Nah, semisal ada contoh soal limit x min 4 per x plus 1 di mana x-nya itu mendekati 5. Nah, karena ini merupakan limit tertentu, maka kita bisa langsung substitusikan nilai x-nya ke dalam limit fungsi ini ya. Jadi kalau kita substitusikan nilai x-nya sama dengan 5, berarti 5 min 4 per 5 ditambah 1. 5 per 4 sama dengan 1, 5 plus 1 sama dengan 6. Jadi limit x per 4, x min 4 per x plus 1 untuk x mendekati 5 itu sama dengan 1 per 6. Nah, ini di sini limit fungsinya itu di mana x-nya itu mendekati suatu bilangan tertentu. Tapi bagaimana jika ada suatu limit fungsi fx di mana x-nya itu mendekati tak hingga? Maka berapa nilainya? Itu yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Jadi kenapa ada materi limit tak hingga? Jadi di fungsi sendiri itu kita bisa mengetahui kecenderungan suatu nilai apabila nilai x-nya itu semakin diperbesar gitu. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama kalian mengetahui definisi dari limit tak hingga itu sendiri, terus kemudian yang kedua kalian mengetahui konsep dari limit tak hingga seperti itu. Kita masuk ke dalam materi ya. Nah, tak hingga sendiri itu simbolnya di dalam matematika seperti ini. Ini simbol dari tak hingga. Kalau kita dengar kata tak hingga, berarti itu kan tanpa batas ya. Nah, bagaimana jika masuk ke permasalahan tadi ada suatu limit fungsi fx di mana x-nya itu mendekati tak hingga. Nah, tak hingga di sini itu maksudnya jadi ada suatu bilangan-bilangan yang semakin membesar seperti itu. Nah, jika bilangan-bilangan ini semakin membesar tanpa batas, maka berapakah nilai limit fungsinya itu? Seperti itu. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini kita diskusi kelompok ya. Ya. Dibagi
jadi 2, yang Ohi sama Wardah, Vivi sendirian ke apa deh. Iya. Ya, terima kasih untuk semua kelompok. Tadi semua sudah mempresentasikan dengan baik ya. Nah, sekarang kita mengulang sedikit lagi, sedikit tentang yang tadi. Tadi ada permasalahan yang pertama itu fungsinya itu ada limit, fungsinya itu seper x kuadrat ya, seper x kuadrat, di mana x-nya itu mendekati tak hingga, maka berapa nilainya, seperti itu. Nah, karena seperti yang saya bilang tadi, x itu dia tak hingga, maka nilainya itu banyak sekali ya, semakin membesar gitu. Nah, untuk nilai x yang pertama, x sama dengan 1, maka fx-nya, kalau 1 kita gantikan ke x kuadrat berarti kan 1/1 ya, sama dengan 1. Untuk x sama dengan 10, maka fx-nya sama dengan 0,01. Terus kemudian untuk x-nya sama dengan 100, maka fx-nya itu sama dengan 0,0001. Begitupun seterusnya ya. Nah, nilai x-nya itu semakin ke bawah itu semakin membesar. 1, 10, 100 sampai seterusnya, kemudian dan seterusnya. Nah, kemudian untuk nilai fx-nya ternyata dia semakin ke bawah dia semakin kecil ya. Nah, karena dia semakin ke bawah itu semakin kecil, otomatis dia kecenderungannya itu semakin bawah akan mendekati nilai angka 0. Sehingga bisa kita tuliskan untuk limit seper x kuadrat di mana x-nya itu mendekati tak hingga, itu dia sama dengan 0. Seperti itu. Nah, terus kemudian tadi untuk permasalahan yang kedua, untuk limitnya, limit untuk fungsinya yaitu x kuadrat, untuk x mendekati tak hingga itu nilainya berapa. Nah, seperti yang ini tadi, untuk x-nya yang pertama sama dengan 1, maka fx-nya sama dengan 1 ya. Untuk x sama dengan 10, maka fx-nya sama dengan 100. Untuk x sama dengan 100, maka fx-nya sama dengan 10.000. Begitupun seterusnya dan seterusnya. X-nya tetap semakin ke bawah itu semakin besar. Nah, kita perhatikan untuk nilai fx-nya, dia semakin ke bawah nilai fx-nya semakin besar ya. 100, 10.000, otomatis ke bawahnya pun dia akan semakin membesar. Dia tidak mempunyai kecenderungan nilai tertentu. Beda sama halnya dengan nilai fx yang ini. Dia semakin ke bawah mendekati angka 0. Semakin bawah soalnya kan semakin kecil dia akan mendekati angka 0 ya. Nah, tapi kalau yang ini dia semakin ke bawah itu ternyata nilainya semakin besar. Dia tidak mendekati atau cenderung terhadap bilangan tertentu, semakin besar. Nah, jadi bisa kita tuliskan kalau limit yang ini itu dia hasilnya tak hingga, suatu nilai yang sangat besar sekali. Kalau dituliskan ulang, berarti limit x kuadrat untuk x-nya mendekati tak hingga itu sama dengan tak terhingga. Seperti itu. Nah, coba kalian perhatikan dua permasalahan yang ini ya. Yang ini permasalahan yang pertama, dia hasilnya 0 ketika ada suatu bilangan dibagi dengan suatu bilangan yang sangat besar sekali. Ketika dia dibagi dengan suatu bilangan yang sangat besar sekali, dia nilainya semakin mengecil yang mendekati angka 0. Tetapi jika fungsinya itu bentuknya kuadrat atau perkalian, kalau suatu bilangan yang besar sekali dikalikan dengan suatu bilangan yang besar sekali, atau suatu bilangan yang sangat besar sekali dipangkatkan, otomatis dia akan menghasilkan suatu bilangan yang sangat besar sekali ya. Nah, itu makanya kenapa hasilnya tak terhingga seperti itu. Nah, jadi untuk permasalahan yang awal tadi terjawab ya. Jadi ketika ada limit fungsi fx di mana x-nya itu mendekati tak hingga, maka nilainya bisa 0, bisa tak hingga.
tergantung dari fungsinya itu sendiri ya. Nah, dan seperti yang saya bilang tadi di awal, kenapa ada limit tak hingga, yaitu untuk mengetahui kecenderungan suatu nilai apabila di fungsi kecenderungan suatu nilai dari suatu fungsi di mana variabelnya itu dibuat semakin membesar seperti itu. Dari sini ada yang ditanyakan? Enggak. Tidak ada, sudah paham semua? Sudah. Oke. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang limit tak hingga di fungsi aljabar. Kalian sambil belajar di rumah ya, dibuka-buka bukunya. Oke, karena sudah tidak ada yang ditanyakan, sekian dari saya. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.